Kakanda, Dinda yang saya hormati, acara kita mulai. Pertama kali kita minta Pendeta Benny Worang untuk mimpin acara kita ini dengan khotbah 5 menit. Topiknya adalah bakar kapal. Silakan Pak Pendeta Benny Worang. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengawali pertemuan kita dengan kita mengadakan ibadah singkat. Mari kita mendahului dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh bertemu walaupun di dalam Zoom meeting ini ya Tuhan, dan kami percaya banyak hal yang akan kami dapatkan atas pertolongan dan bimbingan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu sebagai landasan pertemuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, malam hari ini saya coba untuk membagikan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk kita. Saya coba membawakan satu renungan tentang hidup ini perjuangan. Nah, kita tahu bersama bahwa Alkitab kita punya banyak ilustrasi atau punya banyak penggambaran, atau lebih tepatnya sebenarnya lebih tepatnya itu adalah lebih banyak analoginya tentang kehidupan. Salah satunya adalah hidup ini perjuangan. Nah, apa yang terkandung di dalam analogi hidup ini adalah perjuangan? Hidup ini adalah perjuangan menandaskan hidup ini tidak semudah yang kita harapkan. Banyak kenyataan. Recording in progress. Banyak kenyataan hidup yang bertentangan dengan harapan dan bayangan kita. Karena itu, kita butuh yang namanya fokus dan juga keberanian. Mari kita baca bersama-sama dalam Perjanjian Baru, Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini menandaskan bahwa setiap kehidupan kita itu perjuangan. Kita tahu bersama, ayat ini adalah ayat pengutusan, dalam artian ayat ini adalah ayat di mana Tuhan Allah menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, oleh karena pendahulunya yaitu Musa telah dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa. Nah, Yosua akan melanjutkan bagaimana dia boleh memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, Tuhan pun menyadari bahwa tugas ini bukan hal yang ringan. Itu sebabnya Yosua akan menghadapi banyak perjuangan-perjuangan yang harus dia hadapi dengan tangan, dengan keringat, dan dengan segala macam upaya yang bisa dilakukan oleh Yosua. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dari ayat ini kita boleh lihat bahwa, atau dari apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yosua, kita boleh lihat bahwa sebenarnya hidup ini adalah perjuangan mengantar kita kepada hidup bergantung kepada Allah. Kalau kita perhatikan, ada 4 elemen yang Tuhan tekankan kepada Yosua. Yang pertama dikatakan, kuatkan hati. Artinya apa? Tidak bimbang atau tidak mendua hati. Ini prinsip kalau kita menghadapi perjuangan hidup. Harus hati yang kuat. Harus
tidak bimbang atau tidak mendua hati. Yang kedua, teguhkan hati. Apa artinya? Ternyata dalam bahasa aslinya, kata teguhkan hati itu menunjuk kepada berani atau tidak digentarkan oleh apapun maupun oleh siapapun. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati. Artinya apa? Menjaga langkah agar langkahnya itu bisa teruji sesuai dengan firman. Dan yang keempat, jangan menyimpang. Itu kata Tuhan kepada Yosua. Jangan menyimpang, artinya tetapkan arah. Kalau memang kita sudah memang mau nekat berjuang, kita tetapkan arah. Arah harus ada dalam perjuangan. Kita fokus. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar daripada perjuangan yang akan kita gapai itu. Nah, karena itu, ini yang harus menjadi bagian kita. Betul, kita berjuang, dan karena itu kita harus bergantung kepada Allah. Tetapi hidup yang bergantung kepada Allah ditentukan oleh kita menguatkan hati, kita meneguhkan hati, kita bertindak hati-hati, dan jangan sekali-sekali kita menyimpang atau kita tetap fokus. Seperti yang dikisahkan dalam kisah berikut, ada seorang panglima perang, dia memimpin pasukannya untuk memasuki daerah musuh. Dia mengadakan penyusupan ke daerah musuh. Mereka mempergunakan kapal untuk tiba ke daerah musuh. Nah, ketika semuanya sudah sampai di pantai, maka apa yang dilakukan oleh panglima perang ini? Agar supaya prajuritnya tidak ada yang berpikir untuk mundur, maka dia menyuruh semua anak buahnya yang ada di kapal itu untuk membakar kapal. Supaya apa? Supaya semua prajuritnya itu fokus pada peperangan. Supaya semua prajuritnya itu fokus pada perjuangan dan harus menang. Tidak ada kata lain. Karena pilihan hanya dua. Menang atau mati. Nah, kadang-kadang dalam perjuangan kehidupan kita diperhadapkan pada dua hal ini. Dua pilihan. Kita menang atau kita mati. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata mundur. Harus terus maju. Dan pasti Tuhan beserta dengan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Oleh karena kami tahu Tuhan selalu ada di dalam setiap perjuangan kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hidup ini tidak ringan. Hidup ini ya Tuhan tidak semudah dengan apa yang kami bayangkan. Seringkali Tuhan mengizinkan kami Tuhan ada di lembah, ada di tempat yang kelam ya Tuhan. Tapi kami percaya di situ pun Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Bapa, biar kami boleh terpusat kepadamu ya Tuhan, kepada penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh fokus pada arah tuntunan-Mu dalam perjuangan kami ya Tuhan. Kami tidak pernah gentar, kami tidak pernah memundur sekalipun ya Tuhan. Dan kami terus masuk perjuangan kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pun bersyukur bersama-sama dengan Pak Patar Situmorang ya Tuhan, beserta dengan istri Dr. Nini Meuntia, spesialis anak ya Tuhan. Yang pada bulan ini ya Tuhan, Engkau boleh tambahkan usia mereka ya Tuhan 1 tahun lagi. Kami percaya ya Tuhan, semuanya ini oleh karena berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Engkau akan memberkati kedua anak-Mu ini ya Tuhan, menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak pernah berakhir dengan perceraian ya Tuhan. Tuhan akan memberkati sampai kepada anak cucu sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang benar hidupnya, anak-anaknya pun tidak akan meminta-minta roti. Karena jaminan Tuhan kuat, jaminan Tuhan tetap terjadi Tuhan, tetap berlaku bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami sebentar akan dibekali ya Tuhan dengan pengetahuan-pengetahuan yang berguna untuk hidup kami. Mari Tuhan akan tolong kami, supaya kami boleh memahami apa yang kami dapatkan, dan hamba-Mu yang Tuhan utus untuk memberikan pelajaran bagi kami, pengurapan ekstra akan menjadi bagian hamba-Mu ini, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari dalamnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Malam hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Amang Bapak Pendeta Gomar Gultom. Beliau ini adalah pendeta HKBP yang saat ini bertugas sebagai Ketua Umum PGI. Lahir di Tarutung 8 Januari 1959. Ditabiskan kependetaannya di Medan 27 Juli 1986. Kalau kita melihat CV Bapak Pendeta Gomar Gultom ini sangat banyak sekali, tapi saya tidak bisa membacakannya semua. Jadi Bapak Pendeta Gomar Gultom ini pendidikan beliau tahun 1971 di SD GKPI Air Bersih Medan. Jadi untuk SD-nya di Medan, untuk SMP-nya di Salatiga, Jawa Tengah, untuk SMA-nya di Jakarta. 83 sarjana teologi STT di Jakarta, 93 master teologi STT di Jakarta. Pekerjaan Bapak Pendeta Gomar Gultom ini Ketua Umum PGI 2019 sampai 2024 saat ini. Sedikit saya bacakan. Untuk 2009 sampai 2019 sebagai Sekretaris Umum PGI, 2005 sampai 2009 Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI. 2000 sampai 2005 Kepala Biro Pembinaan HKBP. Nah, kalau kita bacakan semua pekerjaan Bapak Pendeta Gomar Gultom, nanti waktu kita tidak akan cukup. Dan Bapak Pendeta Gomar Gultom ini luar biasa pelayanannya di tengah-tengah gereja dan masyarakat. 2000 sangat banyak sekali, tapi saya hanya mengambil inti sedikit saja. 2011 sampai sekarang anggota pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Teologi Indonesia. 2014 sampai sekarang anggota Commission on World Mission and Evangelist WCC. 2015 sampai sekarang ketua ketiga Lembaga Penyelenggaraan Pesparawi Nasional LPPN. 2017 hingga sekarang Presidium Interreligion Council IRC Indonesia. Untuk kursus seminar Lokakarya 17 sampai 22 Mei 2019 International Diakoni Workshop di Bukares, Rumania. Untuk buku ternyata Bapak Pendeta Gultom ini juga sangat aktif membuat buku. Ada sekitar 11 buku yang sudah beliau hasilkan dimulai dari 2008 hingga saat ini. Antara lain ada mengenai krisis HKBP, ujian bagi iman dan pengalaman Pancasila. Sebagai co-author di Tarutung HKBP 1995, itu luar biasa. Ini menarik sekali sebenarnya kalau kita mendapatkan, kita bisa baca. Pernah juga membuat buku Iman dan Pancasila, studi kasusnya HKBP tahun 1993. Nah, tanpa memperlama lagi, kita wajib mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Gomar Gultom. Waktu dan audio kita persilakan Bapak Pendeta Gomar Gultom. Silakan. Terima kasih Ibu Wilma Silalahi, saya panggil Ito saja ya. Yep. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya merasa mendapat kehormatan yang luar biasa bisa menyapa Bapak Ibu untuk menyambut terselenggaranya webinar yang sangat terhormat ini. Saya menyaksikan peserta begitu banyak, senior-senior saya, teman-teman dalam pergerakan. Saya lihat ada Pak Edward Simajuntak, ada Pak Nathan Setiabudi, Lai Marolop tulang saya, Lai tulang Marolop Nenggolan tadi, Pak Togar Situmorang, dan tentu saja yang terutama pembicara kita, Lai Fitzgerald Kennedy Sitorus, yang sudah terlalu banyak saya baca komentar beliau di berbagai media. Saya mengikuti sepulang beliau dari perjalanan panjang di Eropa, sangat produktif dalam mencerdaskan kita sebagai umat Kristiani, tapi juga sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, dan terlebih kita masyarakat yang banyak berasal dari Sumatera Utara. Saya bukan alumni USU, tetapi banyak bersentuhan dengan teman-teman dari alumni USU, khususnya persekutuan
Persekutuan Rohani Kristen dalam lingkungan Ikatan Keluarga Alumni. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan topik kita, saya menyaksikan kehidupan masyarakat kita saat ini yang sangat menggembirakan dengan makin maraknya kehidupan beragama. Di sana-sini kita menyaksikan pertumbuhan rumah-rumah ibadah yang luar biasa, sangat pesat. Rumah ibadah ada di mana-mana, hampir di setiap persimpangan jalan. Sangat pesat. Dan rumah-rumah ibadah selalu penuh dihadiri oleh umat dalam setiap ibadah-ibadahnya. Ada nyanyian-nyanyian pujian yang membahana dan doa-doa yang dilapaskan dan dilantunkan dengan begitu mengharu-birukan. Tetapi pada saat sama, kita juga dikhawatirkan dengan terjadinya keruntuhan moral di negeri kita ini. Ibadah jalan terus, korupsi juga begitu menggurita dan menggerogoti kehidupan bangsa kita. Termasuk juga para umat beragama sebagai pelaku tindak kriminal korupsi itu. Bahkan kita juga mendengar korupsi yang dilakukan oleh pembangunan rumah-rumah ibadah yang melibatkan juga tokoh-tokoh agama, termasuk gereja. Konflik-konflik dan pertentangan juga terjadi dalam lingkungan agama-agama. Juga di gereja, rebutan-rebutan pimpinan sinode sepertinya terlalu banyak menghiasi media sosial kita. Peran transformatif agama itu jadinya hilang ya. Kita tahu transformatif gereja sangat menyejarah, tapi seolah-olah tertutupi oleh keruntuhan moral yang sedang terjadi ini. Agama jadi kehilangan peran transformatif itu. Bahkan tidak sedikit kalau saya ikuti media sosial, tidak sedikit juga gugatan apakah masih diperlukan hadirnya gereja kita ini misalnya. Betul bahwa agama-agama termasuk juga gereja hadir dengan tawaran damai dan sejahtera. Itu khotbah-khotbah kita. Tapi terkesan ini hanya menjadi sekedar jualan keagamaan. Kenyataan yang terjadi tidak jarang, ketidakdamaian justru datang atas nama agama. Tuhan itu maha besar diteriakkan, tetapi pada saat sama kekerasan dilantangkan gitu. Konflik dan perpecahan juga datang dengan nuansa keagamaan. Juga internal gereja terjadi hal-hal seperti itu. Pertanyaan yang mengemuka adalah apa yang terjadi sebenarnya dengan agama-agama kita? Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita beragama. Atau paling tidak di sebagian dari antara kita, tidak semua tentu. Mungkin salah satu hal yang harus kita koreksi adalah pendekatan keagamaan kita yang banyak mewarisi paradigma dikotomis. Yang saya maksudkan dengan paradigma dikotomis di sini adalah yang selalu memilah berbagai hal atas dua hal yang bertentangan secara dualisme. Misalnya terang dan gelap, siang dan malam, benar dan salah, baik dan jahat. Dan kita hampir tidak pernah mengembangkan hidup keagamaan kita dengan paradigma paradoksal misalnya. Maka salah satu problem yang mengemuka adalah dipertentangkannya hati dan pikiran. Karena gelap dan terang, maka hati, pikiran, roh dan akal budi, emosi dan rasio itu dipertentangkan. Pertanyaannya adalah apakah itu semua harus dipertentangkan? Dalam salah satu perdebatan Paulus, Rasul Paulus maksud saya, dengan jemaat di Korintus, perdebatannya sangat tajam dan Paulus menuliskan sebagai buah pikirannya di dalam pertentangan itu. Dia katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apakah yang harus kuperbuat? Lalu dia jawab, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dia tidak mempertentangkannya. Dan bagi saya, ini adalah sebuah ajakan untuk beragama dengan cerdas. Beragama dengan totalitas tubuh, roh, dan jiwa kita. Hasil olah pikir kita haruslah sejalan dengan perasaan dan emosi kita. Kalau tidak, akan beragama dengan suatu kepribadian yang pecah.
Dan sebagai demikian, kita bukannya semakin menghidupi substansi agama kita itu, yakni mengasihi Tuhan dan sesama, tetapi hanya akan berkutat pada kebenaran-kebenaran yang delusif. Maka keberagaman kita akan sibuk dengan rupa-rupa virtual, ritual dan hal-hal formalistik lainnya. Keberagaman kita menjadi sangat artifisial sejauh memenuhi dahaga emosional kita yang sesungguhnya sangat delutif. Agama yang sejatinya adalah agama cinta dan kemanusiaan akan bergeser menjadi agama yang penuh dengan formalitas yang justru menjauhkan kita dari cinta dan kemanusiaan itu sendiri. Kenapa? Yaitu tadi pendekatan kita sangat formal dan jauh dari pendekatan filosofis. Saya kira di sini pentingnya webinar kita ini. Namun saya tidak ingin memasukinya tentu lebih jauh ke dalam, karena saya justru ingin belajar dari percakapan kita, terutama dari narasumber kita, Fitzgerald Kennedy Sitorus, ya. Apalagi dipandu dengan teolog muda kita tadi, Roni Worang. Saya hanya akan mengakhiri sambutan saya ini dengan sebuah kisah yang mungkin sudah sering sering kita dengar, sering kita baca. Dalam rombongan gereja yang sedang naik kapal terombang-ambing hingga akhirnya kapal itu tenggelam. Umat menawarkan pelampung kepada pemimpin komunitas agama itu, tetapi dia berkata, tidak usah, kalian pakailah pelampung itu. Saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya menolong saya. Dan memang kapal itu tenggelam, dia berusaha berenang, dan dia berteriak, Tuhan kirimkan malaikatmu untuk menolong saya. Jangan permalukan saya kepada umat saya. Lalu ada skoci datang, berusaha menolongnya, dan dia berkata, mari Pak Pendeta, salah seorang dari warganya, mengajak, mari Pak Pendeta, naik ke kapal kita. Dan dia bilang, tidak usah, kalian teruskan sajalah. Tuhan akan mengirim malaikatnya kepadaku. Dan akhirnya karena dia menolak semua bantuan, dia mati tenggelam. Dia herat, dia protes keras kepada Tuhan. Tuhan, kau permalukan saya. Kenapa kau tidak kirim malaikat untuk menolong saya? Untuk meyakinkan umat bahwa engkau ada, bahwa malaikatmu ada. Dan Tuhan berkata, hei kau yang bodoh dan degil. Saya berkali-kali mengirimkan malaikat untuk menolongmu. Ada malaikat yang menawarkan kepadamu pelampung, saya kirim. Ada malaikat yang mengirimkan skoci untuk menolongmu, dan kau menolak. Saudara-saudara, kiranya akhir cerita ini juga menginspirasi kita dalam diskusi kita kali ini. Luar biasa prakarsa dari teman-teman Patar Situmorang dan teman-teman untuk mengorganisir webinar ini. Selamat berdiskusi. Mari kita nikmati sekarang diskusi bersama Pak Sitorus. Terima kasih Pak Pendeta.